Terima kasih. Kesempatan awal saya ingin menyapa para pendengar, para pecinta Radio Republik Indonesia, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Nabire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berdoa dan berharap senantiasa semoga bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Nabire segera berlalu, khususnya dan pada umumnya di Papua dan di negeri kita tercinta. Realisasi distribusi sembako sampai dengan bulan Mei, terakhir 31 Mei 2020, semuanya telah terdistribusi, baik itu untuk kelurahan-kelurahan di 9 kelurahan maupun ke lembaga-lembaga sosial, binaan-binaan sosial, relawan-relawan, seluruhnya sudah terdistribusi. Dan tadi pagi dari tim gugus percepatan penanggulangan dampak COVID-19 Kabupaten Nabire telah mengadakan rapat di Aula Dinas Sosial, dipimpin langsung oleh penanggung jawab sekaligus sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Bapak Daniel Maipon, juga dihadiri oleh Ketua Harian, Kepala BPBD, Kepala BP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Victor Fon, dan OPD-OPD lain yang terlibat dalam gugus COVID, juga koordinator-koordinator yang menyangkut jaring pengaman sosial, seperti koordinator bidang ekonomi dan sosial, serta koordinator bidang angkutan, transportasi. Rapat juga diikuti oleh Kepala Distrik Nabire dan sejumlah 9 lurah serta sekretaris kelurahan ikut dalam rapat monitoring evaluasi pendistribusian sembako APBD dalam rangka penanganan COVID ini. Untuk pendistribusiannya sendiri, di semua kelurahan, di 9 kelurahan kita sudah terrealisasi 100%, 4.700 paket sudah terdistribusi ke kelurahan, dan selanjutnya kelurahan sudah mendistribusikannya ke RT, dan RT melanjutkan ke warga yang berhak menerima. Sementara untuk bantuan sembako yang terdistribusi ke lembaga-lembaga sosial, binaan-binaan sosial, serta relawan-relawan yang terlibat untuk penanggulangan dampak COVID ini, juga 100% sudah terdistribusi sejak 31 Mei kemarin. Untuk 800 paket sembako yang kita siapkan ke lembaga-lembaga sosial, warga-warga binaan, kemudian veteran, janda-janda veteran, cacat, warga-warga atau pelajar mahasiswa yang memiliki asrama di Nabire, dan juga masyarakat terasing yang merantau ke Nabire, itu sudah terdistribusi sebanyak 800 dengan rincian untuk LKSA 210 paket. Masing-masing LKSA ada 21, jadi terdistribusi 10 paket setiap LKSA. Kemudian keluarga ODP, ini penting karena mereka sudah dikarantina, tidak bisa bersosialisasi ke mana-mana, jadi kita juga siapkan kemarin 20 paket. Keluarga ODP ini ada di Kampung Kimi,
Jadi ini di luar dari kelurahan, tapi tetap kita alokasikan untuk membantu keluarga ODP ini. Kemudian warga binaan dinas sosial, kita distribusikan 50 paket. Warga binaan Polres, karena kita selalu kerjasama dengan Polres. Ini ada warga-warga binaan dari Polres yang tetap kita harus perhatikan, dan jumlahnya ada 100 paket yang kita siapkan. Kemudian selanjutnya untuk veteran cacat dan janda-janda veteran, ini kita distribusikan 50 paket, sudah diterima. Kemudian kita siapkan juga, kita distribusikan juga kepada penyandang disabilitas 30 paket, tokoh masyarakat 30 paket yang merupakan mitra dinas sosial. Kemudian ada juga kami distribusikan untuk masyarakat Puncak Jaya yang berada di Nabire, namun karena kondisi lockdown, pembatasan sosial, sehingga saudara-saudara kita dari Puncak Jaya ini tidak bisa kembali ke tempatnya, sehingga kita berikan bantuan sebanyak 20 paket sembako. Kemudian saudara-saudara kita masyarakat Memberamo yang ada di Kalibobo, Wadio, dan sekitar Waroki, ini kemarin kita distribusikan 20 paket sembako yang dalam keadaan tidak ada bencana COVID, tidak ada bencana, situasi normal pun, saudara-saudara kita dari Memberamo ini biasanya datang ke dinas sosial untuk kita bantu 1 atau 2 karung beras sesuai stok yang ada di dinas sosial. Kemudian kita juga distribusikan ke asrama-asrama siswa dan mahasiswa. Kemarin ada 3 asrama siswa mahasiswa Damal yang ada di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karangmulia. Kemudian asrama siswa mahasiswa Intan Jaya yang ada di Kalibobo, asrama Sekolah Tinggi Teknik Teologia yang ada di Jalan Padat Karya Pasar Sore, masing-masing 10 paket. Kemudian dari Karang Taruna juga, ya memang sering berkoordinasi dan membantu kegiatan-kegiatan dinas sosial. Itu kita alokasikan 25 paket, sudah diterima. Kemudian Persatuan Sopir Terminal OYH, kita distribusikan 20 paket sembako. Yang terakhir volunteer atau relawan, petugas-petugas relawan COVID-19 dari kabupaten, dari tim sendiri, itu kita siapkan 20 paket. Relawan kebersihan kota yang sangat rentan dengan pandemi COVID ini, kita siapkan 50 paket. Serta relawan dinas sosial secara total, baik dari organisasi kelompok pekerja-pekerja sosial yang terdiri dari pekerja sosial distrik, pekerja sosial kampung kelurahan, anggota Tagana, serta staf dinas sosial yang terlibat langsung baik dalam pemaketan, pemilihan dan pemilahan barang-barang bantuan ini, serta pada saat pendistribusian dan pengangkutan barang-barang sembako sebanyak 5.500, kita sisihkan 125 paket secara keseluruhan untuk relawan-relawan yang terlibat langsung dalam pemaketan dan pendistribusian bantuan sembako ini. Kemudian tadi dari hasil rapat, untuk secara total 5.500 paket ini
telah terdistribusi dengan kesimpulan dan penilaian masing-masing lurah bahwa pendistribusian dan pemaketan barang sudah berjalan dengan baik secara total, namun disarankan untuk pemaketan barang selanjutnya ada pemisahan baik berupa minyak goreng, sabun, dan garam. Dari beberapa kejadian kemarin ada sempat beberapa minyak goreng yang karena tumpukan barang sehingga terjadi kebocoran dan meleleh. Nah, tapi ini kita sudah atasi. Demikian juga sabun. Ada garam, ada gula yang bocor, plastik gula yang bocor sehingga sampai di masyarakat berbau sabun. Ini akan kita tidak lanjuti, kita akan evaluasi kembali untuk pemaketannya. Kita akan pisahkan kembali gula tersendiri, minyak tersendiri, demikian pula sabun dan garam, sehingga sampai di masyarakat nanti akan diterima secara utuh, tidak ada lagi yang pecah ataupun keluar dari kemasan sehingga terjadi pencampuran antara bahan sembako tadi. Kemudian untuk persiapan Juni, pemaketan bulan Juni sudah sementara ini berlangsung di gudang di logistik bencana Dinas Sosial, dan direncanakan pada awal minggu kedua bulan Juni pelaksanaan pendistribusian sudah berjalan, dan kami targetkan semoga berjalan lancar. Dari rencana 3-4 hari masa pendistribusian ini sudah bisa teratasi. Jadi direncanakan untuk 5.500 paket sembako bulan Juni akan terdistribusi dalam 3-4 hari waktu pelaksanaan pendistribusian. Mengingat kemarin terjadi beberapa kendala pada saat pendistribusian, termasuk adanya hari-hari libur Lebaran, sehingga waktu pendistribusian berjalan agak lama, sekitar 10 hari. Dan kami targetkan untuk Juni-Juli nantinya akan berjalan selama 3-4 hari. Semua paket sembako di bulan Juni dan Juli nanti akan terdistribusi dalam waktu yang saya sudah sebutkan tadi. 3 atau 4 hari, 100% sudah bisa terdistribusi. Saya minta kepada saudara-saudara saya, warga masyarakat Nabire yang belum mendapatkan paket sembako di bulan Mei untuk bersabar, menunggu distribusi dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial pada bulan Juni dan Juli nanti. Kemudian untuk bantuan-bantuan lain seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai juga sebagian besar sudah terdistribusi. Alokasi kita untuk bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial 1.925 sudah terpenuhi pagunya. Ada beberapa kesalahan administrasi, namun sudah teratasi dan sudah disetujui usulan kita dari Kementerian Sosial, yakni penggantian penerima KPM yang sudah tidak lagi berada di daerah atau di lokasi tempat awal domisili. Ini sudah kita ganti dengan masyarakat atau kepala keluarga yang berada satu lokasi di tempat itu, dan ini sudah disetujui oleh Kementerian Sosial.
Kemudian bantuan-bantuan lain berupa program Keluarga Harapan juga sudah jalan. Jadi semua berjalan serempak. Untuk sisa beras cadangan sebanyak 9 ton, karena sesuai perintah dari Bapak Bupati bahwa akan disiapkan cadangan beras setiap kelurahan sebanyak 2 ton. Rencana besok, tadi saya sudah sampaikan melalui rapat, bahwa rencana mulai besok tambahan 1 ton setiap kelurahan kita akan distribusikan secara total, yaitu 9 kelurahan, jadi 9 ton kita akan distribusikan. Sampai hari ini jumlah beras cadangan beras pemerintah dari 95 ton yang kami keluarkan dari gudang Bulog, yang kami minta persediaannya ke gudang Bulog untuk penanganan COVID ini, 86 ton sudah terdistribusi. Sisa 9 ton yang sudah saya sebutkan tadi akan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan. Saya berharap semoga bapak-bapak lurah, kepala-kepala kampung, karena dinas sosial juga harus melaporkan, mempertanggungjawabkan ini secara administrasi. Melalui kesempatan yang baik ini, saya berharap kepada bapak-bapak kepala kampung, Pak Lurah, untuk juga segera menyampaikan laporan pendistribusian beras, cadangan beras pemerintah, sehingga ke depan akan kami tindak lanjuti untuk penggantian 195 ton ini melalui Dinas Provinsi, Dinas Sosial Provinsi Papua, dan Kementerian Sosial. Jadi cadangan beras ini harus tetap ada. Cadangan beras ini akan diganti setelah ada laporan penggunaan dari distribusi yang kami keluarkan kemarin. Sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini, melalui Radio Republik Indonesia, Nabire, saya mohon kepada bapak-bapak lurah, bapak-bapak kepala kampung untuk segera menyampaikan laporan pendistribusian, laporan penggunaan berasnya. Untuk yang komplain ke dinas sosial sendiri melalui rapat tadi, ini cuma saran saja. Saran karena ada temuan masyarakat yang melapor melalui ketua RT dan melalui dari RT ke kelurahan bahwa gulanya berbau sabun. Ini. Sehingga tadi melalui rapat tadi, monitoring, itulah gunanya kita mengadakan rapat monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan, pemaketan ke depan, pendistribusian ke depan. Ini menjadi catatan khusus. Memang gula berbau sabun sudah susah untuk kita pergunakan kembali, sehingga tadi keputusan rapat, gula, sabun, garam, minyak ini kita akan pisahkan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menerima bantuan-bantuan dari dinas sosial, dari pemerintah daerah melalui dinas sosial, kalau ada ya mohon dimaafkan. Ini karena ketidaksengajaan, kita tidak menghitung di mana waktu pekerjaan begitu sempit, kemudian pendistribusian harus segera. Tapi ke depan kami berjanji untuk memperbaiki apa yang kemarin terjadi, seperti terjadinya sedikit masalah pencampuran gula dengan sabun dalam satu paket. Ini akan kita perbaiki ke depan. Tapi ini tidak terjadi banyak, ini cuma ada beberapa saja. Dan ini juga hanya berupa saran dari bapak-bapak lurah yang hadir dalam rapat monitoring evaluasi tadi.